Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bi'ulumihi fid darain. Amin. Fan nawasibu asyaratun wa hiya, yang menasab fi'il mudhari itu ada 10. Wahia, yaitu an, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi, wa au. Ayuhat tulab, para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran kita dalam ilmu nahwu, di mana dalam hal ini kita mengkaji membahas matan al-jurumiyah, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang fi'il atau al-af'al yang mana terbagi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi dan fi'il amr itu sifatnya mabniun, artinya baris akhirnya itu tetap atau tidak berubah-ubah. Dia barisnya tetap. Jadi contoh fataha, akala, mana'a, qara'a, kataba, berbaris fathah, mabniun 'alal fathati. Begitu juga dengan fi'il amr, iqra, uktub, iftah. Dia majzum. Dia sifatnya jazm, jadi tidak berubah. Yang berubah adalah fi'il mudhari atau disebut dengan mu'rab. Fi'il mudhari ini dia mu'rab atau di'irab dengan selalu berbaris marfu atau rafa, di mana tanda bacanya itu adalah dhammah. Contohnya yaktubu, dibaca dhammah terakhirnya, yaktubu, yaqra'u. Hatta yadkhul alaihi nasibun, mu'rabnya ini fi'il mudhari berubah dari marfu ketika dimasuki oleh huruf nasab dan huruf jazam. Yang kita bahas sekarang adalah huruf nasab itu yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub, dibaca fathah sebagai tanda daripada mansub itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah huruf an. Jadi huruf an, contoh kalimatnya uridu an azhaba. Uridu an azhaba, saya ingin pergi. Uridu an akula, saya mau makan. Uridu an ashraba, saya mau minum. Itu dibaca fathah karena dia mansub. Apa yang menjadikannya mansub? Yaitu amil nasab berupa huruf an.
Itu yang pertama. Jadi huruf an. Kemudian yang kedua huruf lan. 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 Jadi yang pertama an, yang kedua lan. Seperti la yazhaba. La yazhaba. La yadriba. Dalam Al-Quran kita baca lan tanalu. Lan tanalul birra. Nah, kenapa lan tanalu? Kan di situ mansubnya dengan bihazfin nun. Tanaluna. Kalian tidak akan mendapatkan tanaluna menjadi lan tanalu. Lan tanalul birra. Apalagi contoh yang lain? Lan tadi itu contoh lan tanalul birra. La yadkhulal jannata. Ya, dakhala yadkhulu, masuk. Yadkhulu fil mudhari'nya yadkhulu. Ketika dia marfu dibaca yadkhulu. Masuk lan la yadkhula. Ya, tidak ada yadkhuli. Fiil itu tidak ada yang jar. Ya, tidak ada yang jar. Nah, seperti halnya isim tidak ada yang jazm. Jadi fiil hanya marfu, mansub dan majzum, tidak ada jar, tidak ada dibacai. La yadkhula, dia tidak akan sekali-kali dia tidak akan masuk surga umpama. La yadkhulal jannata. Ya, sekali-kali tidak akan masuk surga. Dalam percakapan sehari-hari pokoknya kalau pakai lan nah, jangan dirafa. Ya. Lan nu'mina. Ya. Lan nu'mina. Nu'mina itu kan nun, itu tanda fiil mudhari'. Ya. Pelajaran lalu ada 4 huruf mudhari' yang dihimpun dalam kata anaitu. Atau dibaca atau bisa anita, bisa na'ti, na'aitu. Ya. Hamzah, kalau anaitu hamzah, nun, ya, ta. Ya. Nu'minu itu kan nun, kami beriman. Nu'minu. Tanda fiil mudhari'nya ada huruf nun. Harful mudhari'. Nu'minu, kami beriman. Masuk lan nu'mina. Ya. Lan nu'mina. Terus sekalian. Kemudian contoh lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Kami sekali tidak akan beriman kepadamu. Lan nabraha alaihi akifin. Lan nabraha. Nabrahu menjadi lan nabraha. Lan tanalu. Tanaluna menjadi lan tanalul birra. Hilang nunnya. Kemudian izan. Contoh izan. Izan tanjaha. Izan ini dia menasab biasanya menjadi syarat. Jadi dia disebut dengan syartun. Ya. Jadi ada syaratnya. Ada syaratnya dia menjadi jawaban ketika menasab. Contohnya sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar atau dalam pelajaranku. Fataqulu lahu idzan tanjaha. Jadi ketika ada orang yang mengatakan sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh belajar, maka kita jawab atau kita katakan kepadanya idzan tanjaha.
Kalau begitu kamu akan sukses. Kamu akan berhasil. Kemudian tadi kai, ya, kai. Contohnya likai la ta'sau, ya, likai la ta'sau. Siapa yang tahu sambungan ayatnya ini? Likai la ta'sau ala ma fatakum. Tidak salah, ya. Likai la ta'sau. Likai la ta'sau, ada lamul apa namanya? Likai la ta'sau. Ta'sauna awalnya kan ta'sauna. Ya. Ta'sauna menjadi ta'sau bihadfin nun. Dikasih hilang nunnya karena dia nasab. Kai la yakuna. Kai la yakuna. Kai la yakuna. Yakunu, karena yakunu menjadi. Masuk kai la yakuna, agar tidak menjadi dulatan bainahum. Pertikaian, kalau tidak salah, dulatan di antara mereka. Lamu kai maksudnya hanya lamnya yang muncul, hilang kainya. Contohnya liyaghfira. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Itu kan ghafara yaghfiru, yaghfiru mengampuni. Ghafara telah mengampuni, yaghfiru mengampuni. Masuk liyaghfira, maka dia dibaca liyaghfira, tidak lagi yaghfiru. Kemudian liyu'adziballahu, liyu'adziba, ya kan? Azzaba yu'adzibu. Fi'il madinya azzaba, fi'il mudhari'nya yu'adzibu, mengasap, memberi siksa. Yu'adzibu masuk li menjadi liyu'adziba. Terus sekalian. Contohnya. Kemudian selanjutnya yang menasab huruf mudhari itu adalah lamul juhud, ya. Yang ke berapa ini? Yang ke-5. Lamul juhud. Lamul juhud. Lamul juhud. Ini dia tidak berdiri sendiri. Kalau yang 4 tadi itu, yang 4 di awal, yang pertama yaitu an, lan, izan, kai, dia cukup dengan sendirinya, artinya tanpa bersambung kata yang lain, itu sudah menasab fiil mudhari. Kalau yang ini lamul juhud, itu dia harus bersambung dengan kata yang lain, ya, makanya dia disilakan tidak menasab dengan sendirinya. Contohnya, maka Allahu liyazal mu'minina ala ma antum alaihi. Maka Allahu liyazara, liyazara, yazara awalnya yazaru menjadi liyazara. Tapi ini berfungsi karena ada sebelumnya kata kana, ya, makana. Jadi dia harus bersambung atau diawali dengan kata makana atau lam yakun. Lam yakun. Makana Allahu liyazal mu'minina. Contoh lain, wa makana Allahu liyu'adzibahum. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Tidaklah sekali-kali Allah mengasap mereka. Contoh, lam yakunillahu liyaghfira. Ada kata lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Lamul juhud. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Jadi dua di sini, liyaghfira dengan
yahdiya. Kemudian selanjutnya hatta. Ya, hatta. Hatta ini istilahnya yufidul gaya. Apa namanya? Memberikan informasi batasan, ya, tujuan. Umpama dari titik A ke titik B, itu dari A ke B. Contohnya hatta yarji'a ilaina Musa, dalam Al-Quran. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Jadi ada batasan. Hatta tuktuni, ya, hatta tuktuni. Coba dibaca sempurnanya ayatnya. Mau sih kan? Iya. Nah, artinya dia berkata, dan dia berkata, wahai anak-anakku, saya akan tidak, bukan, tidak membiarkan melepaskannya ikut ini bersamamu, hatta tuni musikan, sampai kamu bersumpah, berjanji kepadaku. Jadi ini kisahnya Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf tidak akan biarkan saudaranya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin, dibawa oleh saudara-saudaranya ke Mesir, sampai saudara-saudaranya itu berjanji, bersumpah, ya, akan membawanya kembali atau dalam menjaganya dalam keadaan aman. Hatta tutuni. Tutuni itu hilang nunnya karena dia mansub. Tutunani mestinya kan? Tutunani, kalian memberikan aku sumpah, bersumpah kepada, berjanji kepadaku. Hilang nunnya karena dihadfin nun itu, dengan hilangnya nun itu tanda nasabnya fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya huruf al-jawabu bil fa'i wal wawi. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Harful jawab. Harful jawab dengan fa dan waw. Artinya ucapan itu keluar ada sebab. Ya. Contohnya begini. La yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu. Fayamutu hilang nunnya. Yamutuna menjadi fayamutu. Kemudian Allahumma hdini fa'amal al-khaira. Ya Allah, berilah aku petunjuk, maka saya akan berbuat kebaikan. Artinya fa ini menjadi al-jawab. Jawab. Wa a'mal al-khaira, bisa juga wa a'mala. Jadi fa dan wa yang fa'us sababiyah istilahnya, wa wa'ul ma'iyah, dia dengan syarat jawabu nafin atau talabin, dia menjadi jawaban dari permohonan atau pengingkaran. Ya, contohnya tadi Allahumma hdini. Allahumma hdini itu kan permohonan doa. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Maka fa'amalal khairan, maka saya akan berbuat kebajikan atau kebaikan. Itu menjadi jawaban. Wa a'malal khaira, begitu juga wa, sama posisinya. Wa a'malal khaira, dan saya akan berbuat kebajikan.
Itu contoh permohonan. Kalau an-nahyu, contohnya la tal'ab fayadi'a amaluka. La tal'ab, jangan kamu bermain. Fayadi'a amaluka, maka cita-citamu akan hilang. Maksudnya jika kamu terus bermain, kebanyakan bermain, ya contohnya sekalian, kalau kebanyakan hanya bermain, bersanda gurau, maka cita-cita tujuan utama kita masuk di pesantren ini untuk menjadi ulama, umpama menjadi anak yang cerdas, menjadi anak saleh, itu akan hilang, akan sia-sia. Karena kenapa? Karena kita dialihkan dengan kesibukan-kesibukan lain yang bukan tujuan kita datang ke tempat ini. Saya tidak mau melihat lagi ada belajar, ini sudah hadir semua, kelas 6, 5, 4. Apakah memang yang ditakuti itu kalau belajar orang? Kenapa ada yang sementara belajar dan pergi sembunyi di atas balkon? Apa ditakuti itu belajar? Hah? Mau namakan ke ustaz? Kenapa itu? Nah, tidak perasaan tidak ada di pernah ustaz kalau mengajar di sini dihukum atau dicubit, digertak pun tidak. Kenapa pergi orang sembunyi di balkon? Apa ditakuti itu? Ini contohnya. Kenapa? Karena tidak fokus pada tujuan, pada cita-cita, ya. Jadi disibukkan dengan kesibukan lain. Akhirnya tujuan utamanya datang ke pondok untuk belajar, menjadi alim, ulama, itu teralihkan. Ini contoh kalimatnya tadi, ya. La tal'ab fayadi'a amaluka. Jangan banyak bermain. Fayadi'a amalaka, maka jika kamu banyak bermain, cita-citamu akan terabaikan. Au wayadi'a amaluka, bisa pakai wa. Jelas sekalian. Kemudian wa au, ya. Wa au. Yang terakhir huruf nasab itu menggunakan au. Apa contohnya? Au. Coba dibaca sempurnanya, sempurna ayatnya yang pakai au. Au yang bersambung dengan fi'il mudhari. Aula laka wa aula. Ada fi'il mudhari di situ? Aula laka. Bukan, ya. Au ta'tina. Au ta'tina ayat, atau kamu mendatangkan suatu ayat, satu tanda kepada kami. Au ta'tina. Tina ayat. Contoh au di sini, au yang menasab fi'il mudhari di sini itu adalah au yang bermakna kecuali. Ya. Kecuali. Tadi kan ada sambungan ayatnya itu kan, ancaman au ta'tina, atau kamu mendatangkan, kecuali kamu mendatangkan. Jadi tidak selamatkan au ini artinya atau. Tetapi hati-hati dalam menerjemahkan, au itu tidak selamanya diartikan atau. Karena au yang menasab fi'il mudhari ini adalah au yang bermakna kecuali. Jadi bisa saja dalam terjemahan itu au artinya kecuali. Contoh,
la'aqtulannal kafira au yuslima. Saya pasti akan membunuh orang kafir kecuali dia berserah diri. Nah, itu umpama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat atau ketika peperangan antara kaum kafir sedang berlangsung, maka keluar pernyataan dari sahabat atau dari orang Islam umpama yang maju ke medan perang, la'aqtulannal kafira au yuslima. Ustaz, ciri-ciri isim itu ada berapa, Ustaz? Apa itu namanya? Kembali ke pertanyaan pelajaran awal. Pertanyaannya ciri-ciri isim. Siapa yang mengingat ciri-ciri isim? Ciri-ciri isim. Berakhiran tanwin, taib. Dimasuki jar, kasrah, tuhab, taib, 2. Tanwin itu an-inun, sudah benar. Al. Dimasuki alif lam. Jadi di pelajaran awal itu ciri-ciri tanwin. Bisa juga kalau di buku lain bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizu hazal. Dengan jar, tanwin, masuk huruf nida, umpama ya Muhammad. Itu ya. Isim itu bisa bermakna nama, ya, bisa bermakna benda. Ismun man ismuka, siapa namamu? Isim, kalau isim secara umum kita sebut berarti benda. Kan ada 3, ada benda, isim, ada kata kerja, fi'il, dan ada huruf. Nah, yang kita bahas sekarang adalah fi'il, kata kerja yang dinasab. Saya kira itu harus sekalian ya. Jadi kesimpulannya, huruf-huruf yang menasab atau amil yang menasab fi'il mudhari itu adalah an, lan, izan, kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Nafa'ani Allah wa iyyakum bima qara'na. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.